Halo guys, welcome back to my channel. Asik. Ya, ini lanjutan yang part pertama tadi ya. Kita lanjut di part kedua terkait latihan soal sedikit terkait SAS. Sekarang kita lanjut bagian bab kedua itu ada trigonometri ya. Nah, trigonometri ini saya nggak akan terlalu banyak ke materi sekali lagi. Nanti silakan kalian pertama jelas hafalkan gini ya, sudut istimewanya, kan ada tabelnya tuh. Sudut istimewa, sin itu apa, cos apa, tan apa ya. Silakan, itu kita nggak akan bahas lagi. Nah sekarang coba kita lihat ke soalnya. Andi menaiki tangga yang bersandar pada tembok. Panjang tangga 6, sudut tangga di lantai 60 derajat. Maka tinggi ujung tangga. Di sini coba kita gambar dulu biar kita tahu gimana bentuk masalahnya ya. Ada seperti ini. Ya, ini tembok. Jelas ini dia tegak lurus. Tangganya diketahui. Ini tangga ya. Yang ini tangga. Yang ini tangga diketahui panjangnya tangga adalah 6. Ini 6 meter. Kemudian dikira sudut tangga di lantai 60 derajat itu yang ini ya. 60 derajat. Nanti perhatikan baik-baik kalimat di soalnya ya. Ada nanti namanya sudut elevasi ya. Sudut elevasi itu yang mana. Terus ada lagi nanti disampaikan sudut klinometer. Kalau kayak soal seperti biasa di kelas itu ada sudut klinometer itu bagian yang mana dia mewakili sudutnya, yang itu-gitu coba di perhatikan ulang ya. Kayak di ulangan kemarin baru dibilang sudut klinometer 30, itu langsung dipakai ya. Hati-hati dengan kalimat itu ya. Kalau sudut elevasi itu yang mana, kalau sudut pada klinometer itu mewakili sudut yang mana, coba dibuka-buka lagi ya. Nah ini sederhana soalnya, jadi cukup seperti ini aja dia. Kemudian ditanya tinggi ujung tangga. Dari sini tinggal kita milih pakai sin, cos, apa tan ya. Yang ditanya itu tinggi ujung tangga berarti yang ini. Ya. Caranya jelas, kita mau sin, cos, tan kita cermati dulu. Ini adalah sisi depan, ini adalah sisi miring. Jadi kita cari sin, cos, apa tan yang menggunakan dua barang ini, depan sama miring. Ya. Di sini kita pakai jelas sin. Jadi sin 60 derajat itu adalah depan per miring. Depannya adalah X, miringnya adalah 6. Sin 60 itu cari di tabelnya ya. Tabel gini istimewa. Kebetulan saya lupa. Sin 60 berapa, Mama? Setengah akar 3. Setengah akar 3 ya kata istri saya. Oh, benar ya? Saya lupa juga. Coba cari nanti gini ya, buka benar nggak setengah akar 3? Setengah akar 3. Benar sih kayaknya. Tapi kalau nanti salah, tolong komen di bawah ya, jangan sampai salahnya dibenerin ini ya. Dari sini kita hitung seperti biasa, kali silang ya, jelas kali silang. Cara menyelesaikan ini kan udah biasa. Jadi di sini adalah 6 akar. Ayolah, kok hijau? 6 akar 3 sama dengan 2x. Jadi x-nya adalah 6 akar 3 per 2, 3 akar 3. Nanti kalau perhitungannya kalian nggak terlalu fasih, susah nanti ya. Nanti silakan kenapa seperti ini, kalau nggak paham tanya temennya ya. Ini biar videonya nggak terlalu lama. Jadi jawabannya adalah 3 akar 3. Oke, C. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Perbandingan trigonometri untuk sudut P dan R. Nah, kita tahu di sini 5, 12. Pasti harus ini tahu dulu ya. Ini berapa? Gunakan Pitagorasnya. Di sini saya langsung 5, 12, 13. Kenapa bisa langsung? Karena ini kebetulan adalah pas dia triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Silakan cari-cari lagi. Kalau nggak hafal triple Pitagoras, gunakan Pitagoras biasa ya. Pitagoras biasa saya nggak bahas lagi. Coba buka-buka lagi ya. Nah dari sini kita sekarang lanjut sudut
sin nilai perbandingan trigonometri maksudnya ini gini, maksud soalnya. Sin P berapa, sin cos P berapa, tan P berapa. Ya. Terus sin Q berapa, R ya ditanya ya. Sin R berapa, cos R berapa, tan R berapa. Nah, jadi ini silakan sendiri ya, sendiri buka definisi sin, cos, tan apa itu, terus gimana rumusnya, depan miring, samping miring dan sebagainya ya. Silakan, saya nggak terlalu banyak di sini, coba diskusikan sama temannya. Ini gampang ya, tinggal buka catatan kalian. Kalau ada masih bingung silakan boleh komentar atau WA saya secara pribadi. Itu trigonometri. Nah, kita lanjut ke statistika. Saya nggak akan ngasih soal di sini karena ini juga baru banget selesai. Saya cuma menyampaikan mungkin beberapa soal yang muncul nanti. Min modus median jelas ya. Nanti pelajari data tunggal sama data berkelompok. Silakan buka-buka video sebelumnya ya. Kan udah saya jelaskan secara rinci itu bagaimana mencari min modus median untuk tunggal dan berkelompok. Silakan dibuka-buka kembali video yang kemarin ya. Udah lengkap saya sampaikan di video sebelumnya itu. Kemudian nanti akan juga muncul ada nama simpangan kuartil. Ya, apa rumusnya silakan cari. Ini juga sudah di pembelajaran mencari harta karun kemarin, mencari simpangan kuartil. Kuartil itu seperti apa juga sudah. Kemudian simpangan baku, hati-hati ini pasti keluar, silakan cari rumusnya ya. Ini juga udah cari rumusnya. Hafalin rumusnya, nanti nggak bisa kalau nggak tahu rumus di ulangan gimana jawabnya ya. Contohnya juga udah ya. Simpangan baku sudah pernah saya bahas kemarin. Simpangan rata-rata juga hafalkan rumusnya, bagaimana caranya mencari ya. Nanti nggak ada kalkulator di SAS, silakan mungkin harus bisa ngitung dikit-dikit ya, jangan males ya. Jangan minta ngitungnya itu selalu pakai kalkulator. Nggak terlalu susah kok ya. Yang penting bisa perkalian gampang dah. Yang penting jangan males ngitung aja ya nanti di statistika. Nggak ada yang susah. Oke, kemudian nah ini mungkin yang perlu kita cermati karena peluang kita cuma sempat bahas 30 menit aja di kelas. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan di kelas, coba cari itu nanti FH. FH itu apa? Frekuensi harapan. Di sini saya jelaskan sedikit bahwa frekuensi harapan itu adalah peluang kali N ya. Rumusnya sederhana. N itu P jelas peluang. N itu adalah banyak percobaan nanti ya. Banyak percobaan. Coba kita bahas di sini di soalnya ini. Peluang muncul minimal satu angka pada pengetosan 3 koin ya. Jadi yang pertama pengetosan 3 koin, kita bikin dulu ruang sampelnya ya. Ini udah saya jelasin di kelas. Kalau 3 koin seperti ini. Angka gambar. Oke. Kita cari dulu peluangnya. Ya, kita cek dulu peluangnya. Ini AAA, AAG, AGA. Kalau soal-soal peluang tolong jangan di skip ya. Ini karena dia gampang ada terlalu perhitungan macam-macam ini. Jadi kalian harus pede kalau ada soal peluang ya. Beda dengan statistika. Kalau statistika kadang-kadang ngitungnya itu harus tekun. Nah, tapi kalau peluang nggak terlalu banyak waktu nanti diambil. Nah, kita pertanyaannya adalah minimal satu angka jelas kita yang nyari yang satu angka dulu. Ini satu angka. Kemudian karena namanya minimal satu angka berarti 2 angka dan 3 angka juga kita harus hitung. Ini 2 angka, ini juga satu angka ya. Ini 2 angka, 3 angka juga masuk. Oke. Jadi ada itu kemungkinan yang muncul. Jadi peluang munculnya satu angka, minimal satu angka. Peluang munculnya minimal satu angka adalah 7/8. Itu peluangnya. Tapi yang sekarang ditanyakan frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan ada berdasarkan rumus tadi
peluangnya dikali banyaknya muncul, banyaknya percobaan. Nah, pasti kalau diketahui kalau ditanya frekuensi harapan pasti ada ini. Berapa kali dilakukan pengetosan. Di sini dia 10 kali, berarti itu peluangnya itu tinggal dikalikan 10 ya. Jadi adalah 70/8. Itu sendiri berapa. Jadi itu frekuensi harapan ya. Oke, kita lanjut yang soal nomor 2, yaitu peluang muncul mata dadu jumlah 2 atau 5. Ini kalau pengetosan 2 dadu ya. Pengetosan 2 dadu, kita bikin dulu tabelnya 456. Ini tabelnya, ini kan juga sudah saya jelaskan di kelas ya. Silakan nanti kalau ujian silakan bikin tabelnya dulu biar mempercepat. 1 2 3 4 5. Bikin tabel ini kan ingat tabelnya kalau 2 dadu kan seperti ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Aduh mereng. Nah, jumlah 2. Ingat jumlah 2 itu dijumlahkan ya, dadu 1 dan dadu 2 seperti saya sampaikan di kelas. Yang jumlahnya 2 dulu itu yang mana? Ya, jumlahnya 2 itu jelas yang ini ya. 1 tambah 1 jelas 2 ya. Itu yang jumlahnya 2. Ada lagi? Udah, cukup 1 aja. Yang lain enggak ada ya. Yang jumlahnya 2. Kemudian jumlahnya 5. Yang jumlahnya 5 itu adalah 32 14 ya di sini ya. 32 sama 14. Oke. Jadi di sini ada kata atau ya. Jadi ada kata atau, artinya ini hitung aja ini semua. Hitung aja semua. Jadi kalau atau semuanya masuk. Jadi peluang ya. Peluang munculnya 2 atau 5 adalah berapa itu jumlahnya? 5 ya. 5/36. Oke, itu atau. Nah, misalkan nanti kalau dan gimana? Kalau dan saya hapus dulu. Misalkan soalnya disuruh nyari peluang dadu 1 itu 2 dan dadu 2 itu lebih dari 4. Nah, itu misalkan. Jadi peluang muncul dadu pertama itu 2 dan ya, ada kata dan. Kalau tadi atau, beda itu. Kalau dan atau dadu 1 2 dan dadu keduanya lebih dari 4. Nah, apa bedanya sekarang coba kita tandain dulu ya. Yang pertama kita cari yang dadu 2 dulu ya. Munculnya dadu 2 itu yang di sini semua. Yang dadu 2 itu ini. Ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Oke, itu 2, semuanya 2, karena dadu pertama itu 2 diminta. Kemudian dadu 2 lebih dari 4. Sekarang kita cari dadu 2 lebih dari 4 tuh yang mana? Dadu 2 itu yang horizontal di atas ini ya. Kita cari yang lebih dari 4. Ini yang lebih dari 4, 4-nya enggak jelas ya. Ini 1,5 masuk, 1,6, 1, ini. Ya, ini semua. Ya. Nah, sekarang bedanya kalau dan kalian cukup hitung yang beririsan ya. Beririsan saja yang kena 2 kali. Yang kena 2 kali yang mana? Jelas yang ini. Ini yang kena 2 kali ya.
yang kena 2 kali. Oke, jadi yang kena 2 kali itu adalah 2 biji. Jadi dia 2/36. Kenapa 36? Ya jelas itu banyaknya sampel ya. 36, semuanya 36 ya kalau 2 dadu. Oke. Jadi itu untuk peluang, coba cermati lagi, cari soalnya. Itu namanya peluang kejadian majemuk ya. Perhatikan ada kata atau sama dan. Ini yang berikutnya ini silakan cari sendiri. 1 dadu dan 1 koin, muncul dadu genap dan mukanya gambar. Dadu genap berarti di dadunya itu muncul angka genap. Kemudian di koinnya muncul gambar ya. Di sini ada kata dan. Berapa peluangnya? Oke, jadi itu aja di video bagian kedua ini. Biar nggak terlalu panjang videonya, nanti ini sebagai trigger aja ya, kira-kira seperti ini untuk soal-soalnya. Silakan kalian pelajari kembali soal-soal ulangan harian, cari soal di bukunya ini untuk persiapan SAS-nya. Oke, saya akhiri. Ciao.